Halo, willkommen. Selamat datang di channel. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Aku punya pertanyaan buat kamu, Din. What is that? Kamu lebih memilih mencintai atau dicintai? Pertanyaan ini cukup sulit karena aku suka dua-duanya, Baju. Semua orang pasti pengen dua-duanya. Tapi kalau misalnya lebih memilih mana, ya dicintai, Baju. Kenapa? Iya. Egois aku nih keluar nih. Kelihatan banget ya orangnya. Ya karena lebih merasa dicintai itu bisa kayak bikin apa ya, Baju? Saya berharga nih gitu. Saya I'm worth gitu, to be loved gitu. Ya gitu-gitu. Kayak oh saya melakukan hal ini karena ada orang yang mencintai saya gitu, misalnya mama sama bapak saya dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kamu udah dicintai tapi kamu nggak cinta sama dia, bahkan ini beda ya, ini gitu. Cinta yang beda ya, bukan iya, cinta bukan orang cinta tua. orang tua, bukan. Pernah soalnya. Nggak? Iya sih gitu. Tapi pada akhirnya karena dia ini Baju apa namanya, karena dia apa ya, terus-terusan gitu nggak deketin, akhirnya aku luluh gitu. Awalnya aduh apaan sih gitu, apa sih gitu. Jadi kamu lebih tetap pengen dicintai, bukan mencintai. Oh ya, pada akhirnya kan yang itu aku mencintai juga gitu. Tapi lebih condong ya kan, ini kan Iya, pertanyaannya memilih dicintai atau mencintai. Udah dijawab tadi. Oh, ke orang tua kan kamu seneng ya dicintai orang tua. Kamu ya sendiri pengen gak mencintai? Ayo. Ya iya. Ya. Ya mesti Baju. Makanya. Sekarang aku nanya ke Baju, which one do you prefer gitu? Baju, to be loved or to love? When I was young and dumb and egoist and selfish ya, egois banget. Waktu saya masih egois banget, waktu saya masih muda, saya maunya dicintai. Sama kayak kamu. Oke. Biar orang lain yang berkorban buat aku, orang lain yang memberi ke aku, orang lain yang pokoknya menjadikan aku sebagai ratu, sebagai seseorang yang sangat spesial di hidupnya gitu. But then ketika saya dewasa, tua bangka nih ya. Belum tahu juga sih. Masih muda, cantik kayak gini. Kinyis ya. Kinyis banget katanya, pilihan katanya tuh loh. Terus. Ketika saya udah mulai dewasa dan udah mulai memahami kalau kayaknya aku lebih bahagia ketika aku mencintai. Oh, dalam nih. Gimana tuh? Karena dengan mencintai berarti aku sudah bisa menghilangkan ego aku untuk ingin diberi gitu loh. Bagaimana kalau aku memberi dan aku bahagia gitu? Ya kan? Iya benar. Ayo. Itu ada penelitian ya ternyata. Ada. Aku tadi baca. Jadi kata dokter ini Baju, ahli psikolog ini ya gitu. Dia itu biopsikologi ininya, bidangnya. Jadi beliau itu bilang, perempuan psikolognya, aku baca di Vio ID. Terus dia bilang kalau mencintai itu meningkatkan hormon oksitosin, benar. Oksitosin sih aku. Jadi oksitosin gitu. Jadi bahagia jadinya. Hormon bahagia. Dan itu karena happy, kita jadi nggak stres kan Baju, otomatis. Jadi itu yang bikin mencintai itu apa? Bikin psikis kita, emosional kita, dan fisik kita itu tuh lebih kuat gitu loh daripada orang yang nggak mencintai. Nah, kamu dicintai tapi kamu sendiri nggak mencintai, itu kan berarti kamu nggak bahagia banget meskipun ada orang lain yang memberi, yang ngasih segalanya ke kamu gitu. Tapi kalau kamu mencintai, ada hormon-hormon cinta yang tumbuh yang ada di dalam diri kita, yang bikin kita endorfin juga kan? Iya, endorfin. Jadi lebih bahagia. Dan kalau katanya Pak Fahrudin Faiz ya, ahli filsafat, beliau bilang bahwa ketika dunia ini dalam situasi perang itu bukan karena kurangnya orang yang dicintai, tapi karena kita kurang mencintai.
kurangnya orang-orang yang punya jiwa mencintai, menyayangi, mengasihi, kayak gitu. Makanya perang sayang gitu. Iya. Kasih gitu itu nggak ada. Makanya perang kan pada egois tuh ya Mbak Ju, pada mau sendiri. Pengennya dikasih itu. Betul, pengennya dikasih, pengennya menang gitu. Pengennya kamu yang nurut saya gitu kan Mbak Ju, ya nggak sih? Kamu yang ikut saya gitu, makanya perang. Sedangkan ketika kita mencintai itu dengan sendirinya kita akan menghilangkan ego kita, Den. Ikhlas ya Mbak Ju. Udah bukan lagi kamu bukan lagi aku mau makan di mana, tapi kalau kita udah cinta sama seorang, kamu mau makan di mana, kamu mau makan apa, kamu mau jalan kemana, udah bukan tentang aku, tapi tentang kamu. Dan kita bahagia gitu. Yes, karena itu karena mencintai itu kan mengasihi ya Mbak Ju, ikhlas tadi itu, jadi mau ngasih apa aja gitu itu udah happy gitu. Ini ada sebab lain kenapa orang itu lebih memilih dicintai Mbak Ju. Ini rata-rata sih, hampir semua orang tuh lebih memilih untuk dicintai daripada mencintai. Jadi normal ya Mbak Ju. Jadi 8 miliar tadi aku baca penduduk di planet ini gitu, di Mother Earth ini itu udah nyampe 8 miliar. Wow. Jadi sebagian besar dari 8 miliar penghuni bumi ini memilih untuk dicintai nggak sih Mbak Jo? Ada penelitiannya? Enggak, karena kan ini tadi kan bilangnya adalah banyakan orang memang memilih untuk dicintai. Berarti kan kalau misalnya dihubungkan dengan yang temuan baru tadi, ya nggak sih? Dari 8 miliar ini, kebanyakan dari 8 miliar ini lebih memilih dicintai. Tapi penelitiannya belum jelas, belum ada. Cuma cuman karena kebanyakan yang kita baca itu aja banyak banget alasannya kenapa orang-orang memilih untuk dicintai. Salah satunya karena kalau mencintai itu lelah. lelah cinta mulu tapi dianya enggak. Iya, baru tepuk sebelah tangan. Aduh, iya sih emang capek kan. Karena mencintai itu lelah gitu. Karena love itu kata kerja kan Baju. Berarti dia ada pamrih, Din, makanya lelah. Not really menurutku. Mungkin kisah cintanya dia aja yang sedih gitu. Maksudnya dia tuh mencintai terus gitu, tapi nggak ada yang ngebalas nih, jadi dia lelah. Makanya dia terus akhirnya memilih untuk dicintai. Bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi lelah itu karena mencintai terus, tapi yang dicintai itu nggak tahu diri gitu. Ya itu maksudnya jadi nggak dibalas cintanya, kasihan bertepuk sebelah tangan tadi itu ya gitu. Terus alasan lainnya katanya lebih bahagia jika dicintai. Are you sure? Not really. Aku pernah dicintai oleh orang yang aku nggak cinta dan aku nggak bahagia. Nah itu karena kita nggak suka tadi. Makanya nggak suka. Sama kayak tadi kan cerita aku tadi tuh emang bener kayak menjawab semuanya nggak sih Mbak Ju, tentang dicintai dan mencintai. Kan awalnya aku nggak suka karena dia ngejar-ngejar terus kan. Ini apaan sih? Tapi karena ternyata dia terus ngasih tahu kalau misalnya saya suka sama kamu dan seterusnya, dia juga akhirnya tahu salahnya kenapa aku gini gitu dan seterusnya. Ya udah akhirnya aku kayak ngebales gitu. Terus juga nggak perlu perjuangan berat karena yang berjuang kan yang mencintai kita kan. Kita mah pasif aja kan. Kalau katanya Dr. Fahrudin Faiz itu kalau mencintai itu kita aktif, kalau dicintai itu pasif. Betul, karena memang mencintai itu kata kerja, dicintai itu kalimat pasif. Nah, masalahnya kalau kita mencintai itu tuh kita melakukan beberapa hal yang bisa jadi menyakiti kita juga, bisa jadi malah bikin kita bahagia juga gitu, bisa dua-duanya. Tapi kalau dicintai itu gimana? Bisa dua-duanya juga sama, Mbak. Iya, memang ada plus minusnya dua-duanya. Untuk yang kerugiannya dicintai itu ada juga, Din. Apa? Salah satunya hidup tidak tenang karena ada yang terobsesi dengan kita. Iya, karena ada yang obses. Misalnya kamu nggak suka sendal jepit nih, tapi karena dia cinta sama kamu dan dia menganggap sendal jepit itu salah satu hadiah yang baik buat kamu gitu. Kasihinlah ke kamu dengan rasa cintanya yang besar ke kamu. Tapi kamu nggak suka.
Kasian amat ya Allah. Mana? Ya coba tahu di ujungnya ada berliannya kan. Oh, sendal jepitnya kan sendal jepit yang mahal itu lah Mbak Jo. Yang 250.000. Sendal jepit doang 250.000, gila. Padahal yang swallow itu berapa? 8.000. Iya, 12.000 yang swallow, 8.000 buat anak-anak. Dagang sendal jepit berarti gue aja. Iya, tapi emang gitu. Terus kerugian lainnya dicintai itu, salah satunya ya, hubungan dengan orang lain itu bisa jadi gagal, Din. Karena, iya, misalnya lagi PDKT atau lagi deket sama siapa, terus ada yang ngejar-ngejar gitu kan. Si yang kita PDKT-in ini jadinya ilfeel gitu kan, karena kamu udah dikejar sama yang lain gitu loh. Bisa jadi yang kamu sukai malah lepas gitu. Ya kan? Betul. Tapi aku gak ada pengalaman itu, jadi aku gak bisa relate aja. Tapi ya masuk akal. Betul. Terus ada lagi gak yang lain? Kamu ada gak? Nggak ada. Kerugian dicintai itu nggak ada karena enak menurut aku. Jadi maksudnya ya happy gitu. Kalau alasan memilih mencintai itu banyak juga. Banyak. Ini aku tim yang memilih mencintai ya. Aku juga iya, kan aku tengah-tengah tadi. Tapi emang baju harus milih nih. Ya udah aku lebih cenderung dicintai gitu. Tapi kalau misalnya mencintai iya apa enggak, ya iya aku gitu. Kalau baju gimana tadi? Katanya sih kalau memilih mencintai itu alasannya karena lebih semangat, ya kan, lebih semangat. Misalnya di sekolah atau di kampus ada yang kita cintai nih, semangat dong ke kampus. Oh dong, iya, bangun gitu, pagi, rapi, wangi, dandan dulu gitu. Jadi lebih mencintai diri sendiri juga. Akhirnya upgrade diri biar dia suka sama gue. Itu cirinya orang mencintai itu lebih aktif ya tuh di situ jadinya. Benar, karena verb tadi bener deh Baju, ya nggak sih? To love gitu. Jadi kata kerja gitu. Jadi bekerja untuk mencintai, bener. Iya. Terus perasaan selalu bahagia karena di situ ada hormon oksitosin, ada endorfin, dopamin, terus hormon apa lagi? Pokoknya hormon-hormon bahagia yang bikin happy itu tadi. Bahkan kalau orang mencintai, orang yang jatuh cinta, itu tuh mukanya lebih berseri-seri loh, Din. Bersinar gitu. Bersinar kayak muda lagi gitu. Iya, kan. kayak suka di TV tuh kayak gini. Lu kenapa happy banget gitu? Kenapa sih? Lu harus ngapain happy banget gitu, senang banget gitu, abis dapat lotre gitu, abis dapat arisan gitu, menang undian gitu. Enggak, ternyata dia lagi pacaran aja, lagi jatuh cinta, lagi falling in love gitu. Kalau kita nonton film sinetron gitu kan, suaminya misalnya selingkuh gitu kan, dia mau keluar rumah aja pakai parfum dulu, bajunya harus rapi, dia harus rambutnya harus disisir sampai yang klimis gitu kalau cowok tuh. Karena apa? Karena dia mencintai. Benar. Iya, kayak gitu. Jadi emang salah satu ciri orang yang mencintai itu happy gitu. Terus alasan lain kenapa lebih memilih mencintai, karena lebih merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang sangat kita cintai, yang akhirnya kita tuh rela melakukan apapun untuk dia gitu kan. Hidup saya untuk anak saya misalnya kayak gitu kan. Kita cinta sama anak saya tuh, misalnya kita cinta sama anak kita gitu loh, Din. Iya benar. Yang maunya tadinya mau berantem nih suami istri gara-gara inget sayang kita pada anak kita, akhirnya gak jadi berantem, kasihan anak kita misalnya gitu. Yang tadinya mau nyerah, nggak mau kerja lagi karena capek kerja, begitu ngeliat anak kita butuh biaya, butuh apa, semangat lagi. Benar. Gitu. Benar. Iya kayak gitu. Jadi ini sama juga kayak yang ini Baju, yang terakhir kejadian banget kan, murid aku habis nonton konser tuh. Jadi tuh saking cintanya sama idolanya nih, aku belum pernah ada pengalaman itu di aku sendiri Baju, tapi ini aku bisa relate karena ini kejadian di murid aku. Jadi dia saking maksudnya efek dia mencintai idolanya itu segitunya gitu loh Mbak Jo. Jadi lihat idolanya itu happy, terus update status apa, terus cerita apa, dia tuh jadi semangat belajar gitu loh. Bisa ya kayak gitu ya nak gitu. Iya Frau gitu. Allahu Akbar sih gitu ya gitu. Gue gak pernah kayak gitu coy gitu, rasanya kayak astaga, mau bilang ini tapi gimana gitu kan. Tapi ya bagus lah kalau misalnya itu berdampak positif gitu loh Mbak Jo. Iya. Maksudnya itu kekuatan mencintai maksud aku gitu.
Terus selain alasan kenapa kita mencintai ya, ada beberapa yang menyebutkan juga tentang kerugiannya. Ternyata mencintai juga bisa rugi loh dia. Bisa kalau misalnya too much, kalau misalnya itu obses mencintai gitu, itu bisa posesif maju. Bahkan posesif itu bikin stres karena pusing. Bahkan kalau kamu sampai bucin ya, kamu jadi lebih kuat perasaannya dibanding logikanya. That's right. Itu yang bahaya sih. That's the point, Baju. Bener. Oh, udah cinta gitu kan, apa aja kita berikan sampai bangkrut segala macam. Iya dong. Kalau itu nggak masuk akal, tapi kejadian. Iya. Atau misalnya ternyata yang kita cintai ini misalnya bandit gitu ya. Kata Bunda Korla, bandit banget. Padahal bandit itu orang jahat gitu kan, penjahat gitu. Tapi mafia, bandit itu mafia gitu. Literally iya. Tapi misalnya orang yang kita cintai itu ternyata bandit ya. Ini bandit, asin bandit beneran. Iya, bandit. Terus orang-orang di sekeliling kita bilang, kamu jangan suka sama dia itu ini, dia itu golongannya kayak gitu-gitulah. Bener. Karena hatinya udah dirasuki cinta, logikanya nggak main, ya udah suka aja gitu. Padahal dia sendiri yang rugi. Betul. Gitu. Iya, kayak gitu. Itu adalah kerugian mencintai. Ya karena too much, karena jadi obses itu tadi, terus bucin dan seterusnya. Terus berkorbannya juga banyak. Kalau kita mencintai itu memang berkorbannya banyak. Apa ada berita Baju waktu itu, jadi si anak ini sampai rela celengannya itu dibobol, enggak, celengan dia dihabisin sama dia, dipecahin buat si ceweknya. Ini cowok nih ya. Terus gasnya ibunya dijual Baju. Demi ceweknya masuk berita, ngakak aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhanku, astagfirullahaladzim. Iya, tapi kalau dibilang berkorban banyak itu merugikan, itu sebenarnya kalau itu nggak ikhlas ya. Kalau misalnya ikhlas bener-bener kayak cinta, tapi mereka nggak pernah ngerasa itu berkorban. Itu bukan berkorban, ya itu bahagia. Betul, itu tapi di posisinya dia ya Baju. Cuman maksudnya ini mereka tuh masih pacaran dan itu kasusnya dia masih sekolah. Ya gitu kalau kasus itu memang dia udah merugikan orang tuanya juga. Nah itu maksudnya. Jadi itu tuh it's not even logic gitu loh. Kalau misalnya di kasusnya itu. Tapi kalau yang Baju tadi bilang yang mencintai itu happy, itu kalau misalnya dia udah settle, udah yang beda gitu. Iya, makanya aku bilang kan waktu saya masih muda, waktu belum punya apa-apa dan segala, pengennya dicintai. Begitu, ketika kita udah punya, rasanya tuh apalagi sih gitu loh. Pengennya tuh ngasih gitu. Lebih semangat kalau kita memberi gitu. Ada kekurangan lain dari mencintai. Apa tuh? Kamu yang jawab deh. Apa dong Baju? Oh, susah move on. Oh ya, susah move on. Betul. Susah move on. Kayak siapa Baju? Siapa ya? Kalau kamu nggak cinta kan ya cepet move on dong. Ya iya dong. Gitu. Gampang aja buat ngelupain. Aku jadi ingat Bunda Korla. Gimana, aku tuh susah jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh cinta tuh lama sampai karatan. Berarti dia susah move on, Din. Iya, Bunda Korla berarti susah move on. Terus selain susah move on juga stres. Iya, kalau sampai putus itu stres dan merasa dunianya hancur gitu. Karena terlalu mencintai. Ya memang nggak harus terlalu sih, mencintai aja, jangan sampai terlalu. Kalau sampai terlalu ya gitu, jadinya dunia hancur ketika dia putus. Iya, benar. It's not the end of the world, padahal ya masih banyak di luar sana gitu kan. Of course not. Yeah. Buka pintu, buka jendela gitu, jangan di rumah aja. Taunya dia lagi kan. lo lagi gitu. Dulu tuh aku keponakan gue gini, waktu mereka masih kecil-kecil udah mulai pacaran kan. Iya kan, kamu belum tentu sama dia juga. Kamu baru uplek-uplek dunia SMP, SMA gitu kan. Belum benar-benar keluar dari komunitasmu, tinggal di tempat yang baru, ketemu orang baru. Betul. Perspektifnya baru lagi, beda lagi gitu. Betul sekali. Jadi, iya lo lagi tuh pas banget tuh ungkapannya itu untuk ya bocil-bocil yang masih iya, seolah-olah he's the right one gitu. She's the right one gitu kan. He's my world gitu. Oh my god, SeaWorld kali gitu ya Maju.
Berarti menurut aku Baju yang baik atau yang sebaiknya itu tuh ya saling ya Baju. Iya, pasti. Mencintai dan dicintai gitu. Itu udah pasti paling ideal, paling indah itu mencintai dan dicintai. Betul, karena seimbang gitu. Perasaannya itu akhirnya kayak tangki untuk yin dan yang-nya itu loh Baju. Itu tuh terpenuhi semuanya gitu. Jadi kita juga mencintai pun dicintai. Ya, gitu. yang kamu bilang it takes two tango tuh. It takes two to tango gitu. Karena nari tango. It takes two to tango. Karena memang tarian tango itu nggak bisa kalau misalnya cuma laki-laki aja atau perempuan aja, ya kan Baju? Ya kan, harus tangan kan harus dua. Tepuk tangan, high five aja harus dua. Gimana sih Mbak? Gitu kan? Mobil aja gandengan, masa kamu enggak? Iya, truk aja gandengan ya kan? Kok mobil sih, truk ya truk aja. Iya benar. Truk aja gandengan, masa kamu enggak? Gitu. Sama ini, what belongs to you will be yours. Wow. Serius? Tapi itu iya Baju. Cuman katanya ada lagi, what belongs to you memang will be yours. Cuman kalau misalnya kamu nggak pursue itu, kamu nggak Baju ngejar, nggak fight for it gitu, fight for him or fight for her gitu, ya nggak bakal will be yours gitu. Kan kadang orang yang mau nikah itu doanya gini, Din, ya Tuhan gitu kan, jika memang dia jodohku dekatkan gitu. Iya benar. Kalau memang bukan jauhkan. Nah, what belongs to you will be yours. Betul. Berarti kalau nggak jodoh ya udah, tahu-tahu bisa aja, tahu-tahu ada hal lain yang bikin kalian nggak jadi gitu, ada aja, mungkin hal kecil, mungkin hal besar ya. Betul sekali gitu. Benar, intinya kalau misalnya yang mencintai terus abis gitu nggak dibalas, pun yang dicintai nggak suka yang kita cintai. Iya benar. Apa yang mencintai kita nggak suka gitu. Betul. Kan itu kan juga nggak enak ya. Nggak enak rasanya. Ada yang it's bilang not gini, it's not the end of the world. Maksud aku aja, aku bilang gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, move on aja gitu. Cari yang lain gitu, buka pintu, jalan kemana gitu, ketemu orang baru. Benar. Ada yang bilang gini, yang saling mencintai lah intinya. Yang saling mencintai itu adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Betul. Jadi kamu cinta sama dia berbunga-bunga, dia juga cinta sama kamu. Pisah. Enggak ya. Kasian banget ya. Jangan dong. Epic banget ya. Akhirnya pisah. Loh. Gimana dong? Oke deh. Semoga kita selalu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Iya dong, dan orang yang mencintai kita. Betul. Jadi yang kita cintai dan yang mencintai kita. Jadi sekali lagi pertanyaan, kamu lebih memilih dicintai, aku lebih memilih mencintai. Iya. Oke. Apapun jawaban kalian, jangan berantem ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.